Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Amanda dengan NIM 2152175 dari kelas MBS 6H. Di sini saya akan memaparkan bisnis plan dengan produk yang bernama The Latest Style. Baik, yang pertama yaitu mengenai ringkasan eksekutif. The Latest Style adalah usaha clothing yang menghidupkan kembali gaya fashion era Y2K yang populer di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an. Fokus pada tren mode dengan elemen mencolok, penuh warna, dan unik seperti jeans berpinggang rendah, crop top, jeans denim, oversize, serta aksesoris seperti kacamata berwarna dan chokers. Tren Y2K kini kembali berkat pengaruh budaya pop dan media sosial, serta selebritis dan influencer. Melihat potensi pasar yang besar, pendiri The Latest Style mendirikan bisnis ini untuk memenuhi permintaan tersebut. Produk utamanya adalah kaos oversize dengan warna mencolok atau pastel dan motif sablon untuk khas Y2K. Adapun latar belakang dari bisnis The Latest Style adalah brand inovatif yang mengkhususkan diri pada kaos Y2K, menggabungkan nostalgia era milenium dengan gaya kontemporer. Kami berkomitmen menghadirkan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menciptakan tren baru. Setiap desain kaos mencerminkan kebebasan dan kreativitas, menggunakan bahan premium dan proses produksi ramah lingkungan melalui platform e-commerce yang user-friendly dan interaksi aktif dengan komunitas fashion di media sosial. The Latest Style menawarkan pengalaman berbelanja yang inspiratif. Kami siap menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin tampil stylish dan berbeda dengan visi menjadi pelopor tren Y2K di dunia fashion. Sebelum menjalankan bisnis, kita sebagai pembisnis harus menganalisis beberapa strategi atau analisis lainnya. Yang pertama yaitu ada analisis eksternal. Analisis eksternal terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada analisis pelanggan. Pangsa pasar dari produk kami adalah remaja sampai dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Seiring dengan berkembangnya zaman dan untuk menjangkau lebih banyak pembeli serta mengikuti tren pemasaran digital, maka kami melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kami selalu berinovasi dan berkreasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, produk The Latest Style menggunakan kualitas premium. Analisis eksternal yang kedua yaitu ada analisis pasar. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmen dari produk ini yaitu mencakup semua kalangan masyarakat. Selain itu juga target dari produk kami mulai dari remaja hingga dewasa. Yang kedua yaitu target pasar. Target pasar adalah para remaja hingga dewasa dari berbagai kalangan baik perempuan maupun laki-laki. Kami juga menargetkan agar produk The Latest Style dapat dijangkau hingga beberapa daerah, tidak hanya satu daerah saja. Oleh karena itu, kami melakukan promosi di media sosial agar produk yang kami jual dapat terjangkau sehingga luar daerah. Selain segmentasi pasar dan target pasar, terdapat juga posisi pasar. Banyaknya persaingan yang terjadi seperti sekarang ini, kami berusaha untuk tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas produk kami. Selain itu, kami juga berupaya untuk melakukan inovasi lebih lanjut. Kami juga akan menjual dengan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat. Langkah selanjutnya yaitu dengan menggencarkan promosi dan juga penawaran yang menarik baik secara langsung maupun melalui sosial media. Analisis selanjutnya yaitu ada analisis kompetitor. Di sini kami membandingkan tiga toko. Yang pertama yaitu ada Aesthetic Store, yang kedua LBB High Store, yang ketiga Meet for You Official Shop. Harga dari ketiga toko tersebut sangat bervariatif. Yang pertama dari Aesthetic Store dibanderol dari harga 60.000 hingga 90.000. Untuk LBB High Store dari 40.000 hingga 60.000 dan Meet for You Official Shop dari 40.000 hingga 100.000. Untuk media promosi, Aesthetic Store menggunakan Instagram, LWB Store menggunakan TikTok dan Instagram, sedangkan Meet for You Official Shop menggunakan TikTok. Untuk media penjualan, Aesthetic Store menggunakan Shopee, LBB Store menggunakan TikTok Shop dan Shopee, dan Meet for You Official Shop menggunakan Instagram dan Shopee.
Untuk kelemahan, aesthetic store yaitu variasi produk sedikit, LWBH store variasi warna dan desain sedikit, sedangkan Made for You official shop desain kurang menarik. Selain analisis eksternal, terdapat juga analisis internal yang perlu kami perhatikan. Yang pertama yaitu modal. Keuangan modal sangat erat kaitannya dengan operasional usaha. Modal usaha berasal dari penanaman modal bersama dari para anggota kelompok kami. Yang kedua yaitu ada produksi atau operasional. The Little Style sudah memiliki standar untuk setiap produk yang akan dipasarkan luas kepada para konsumennya, yaitu dengan memperhatikan bahan serta kualitas dari produk tersebut. Lalu mengenai perhitungan stok desain, kaos putih juga dilakukan dengan rinci dan detail. Yang ketiga ada sumber daya manusia. SDM erat kaitannya dengan human atau orang yang terlibat dalam satu organisasi usaha. Kami telah melakukan pengamatan terhadap anggota kelompok terkait kemampuan dalam produksi, pemasaran, dan keuangan. Selanjutnya yaitu ada SWOT analysis. SWOT merupakan singkatan dari strengths atau kekuatan, weakness atau kekurangan atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat ancaman. Setiap kegiatan untuk memulai usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing sekitar, yaitu melalui analisis SWOT. Berikut ini merupakan SWOT dari produk usaha kami. Yang pertama yaitu ada strengths atau kekuatan. Produk kami memiliki warna dan desain yang kekinian, yang kedua, harga yang terjangkau. Yang ketiga, kualitas dan mutu terjamin dan dapat digunakan untuk semua kalangan. Yang kedua yaitu ada weakness atau kekurangan. Tidak semua warna dan desain sesuai dengan standar keinginan konsumen. Merupakan jenis produk yang bukan sekali pakai, sehingga tidak setiap hari orang membeli produk ini. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, memanfaatkan media sosial untuk promosi sehingga dapat menjangkau pangsa pasar yang luas. Yang kedua yaitu digemari masyarakat karena jangkauan produk kami bisa dikenakan di berbagai kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir yaitu ada threats. Yang pertama, banyaknya kompetitor. Yang kedua, persaingan harga pasar. Yang ketiga, standar keinginan konsumen atau pasar tidak menentu. Adapun rencana pemasaran yang akan kami lakukan, yang pertama mengenai produk. Produk yang kami jual adalah produk fashion. Distro merupakan kaos oversize dengan macam pilihan warna mencolok dan pastel disertai sablon motif unik khas Y2K. Kami bekerja sama dengan salah satu vendor untuk mengambil kaos dan juga cetak sablon. Namun, untuk motif-motif pada kaos merupakan desain kami sendiri. Yang kedua yaitu ada price. Harga untuk produk kami tentu bermacam-macam, tetapi yang pasti kami menentukan harga sesuai dengan budget mahasiswa atau pelajar. Kami juga akan melakukan promo tertentu pada penjualan produk kami agar dapat menarik konsumen. Yang ketiga ada place. Produk kami dapat dipesan secara online melalui WhatsApp atau Instagram. Usaha ini akan dijalankan pada salah satu tempat tinggal anggota kami. Yang keempat yaitu promotion. Kegiatan promosi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital berupa media sosial yang dapat memberikan efek positif terhadap pengenalan produk secara langsung terhadap konsumen. Media sosial yang kami gunakan adalah WhatsApp dan Instagram. Pemilihan kedua saran tersebut karena dengan menggunakan kedua aplikasi tersebut, produk kami diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kelima ada people. Memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan konsumen, keterampilan komunikasi yang baik, keterampilan penjualan yang baik seperti negosiasi dan closing, memahami produk, dan memberi solusi yang tepat untuk kebutuhan konsumen. Yang keenam, ada proses. Pelayanan konsumen dengan ramah dan responsif, menawarkan produk dengan cara yang menarik, memberikan diskon kepada konsumen dan garansi ketika ada ketidaksesuaian produk selama 1 kali 24 jam dengan syarat ketidaksesuaian produk bahan karena kesengajaan, serta serta menerima kritik saran dari para konsumen. Rencana pemasaran yang terakhir ada physical evidence. Yang pertama, menggunakan desain interior dengan tata letak yang menarik, pencahayaan yang baik, dan keseluruhan atmosfer toko dibuat semenarik mungkin. Yang kedua, yaitu menggunakan penandaan harga, promosi, dan diskon yang terpampang untuk menarik konsumen. Yang ketiga, yaitu menjaga kebersihan toko, kerapihan, dan kondisi peralatan toko, seperti kasir, rak, display, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu ada rencana produk atau operasional. Yang pertama, mengenai dimensi produk. Beberapa kriteria dimensi produk yang akan kami perhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai kualitas produk. The latest style menekankan pada kualitas premium dalam setiap produknya. Yang kedua, variasi model. Dengan memiliki bermacam desain yang kami buat dengan penambahan nilai estetika diharapkan dapat menarik minat beli bagi konsumen. Yang ketiga, harga terjangkau. Walaupun kami menawarkan kualitas yang premium, The Latest Style tetap memperhatikan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir yaitu inovasi produk. The Latest Style akan terus berinovasi mengikuti tren yang sedang terjadi pada pasar saat ini, baik dari segi model maupun desain. Yang kedua, manfaat serta kegunaan produk. The Latest Style memberikan manfaat yang signifikan dengan menargetkan pasar konsumen yang tertarik dengan gaya tren tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Hal ini dapat menarik para penggemar mode yang mencari pakaian dengan estetika ini. Yang ketiga, yaitu ada rencana proses produksi dan operasional. Kami memiliki rencana proses produksi dan operasional yang terdiri dari langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, yaitu persiapan bahan baku, mencari supplier kaos yang memiliki kualitas premium serta membuat desain unik yang dapat menarik konsumen. Yang kedua yaitu persiapan media partner, mencari partner sablon ataupun bordir yang memiliki kualitas baik saat pengerjaan untuk menjaga kualitas produk. Yang ketiga, persiapan ruang pengemasan, menyiapkan area produksi atau pengemasan yang bersih untuk proses pengemasan produk agar kualitas produk tetap terjaga. Dan yang terakhir yaitu persiapan bahan packing, mencari supplier bahan packing dengan memperhatikan kualitas bahan packing yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu rencana kebutuhan bahan baku. Rencana kebutuhan bahan baku eh, yang akan kami lakukan terdiri dari langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu bahan kaos. Memilih bahan kaos yang sesuai dengan gaya dan desain kaos Y2K. Yang kedua yaitu pigmen dan pewarna. Berkoordinasi dengan media partner untuk menggunakan pigmen atau pewarna yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan cetakan yang bagus. Yang ketiga yaitu label dan tag. Memastikan label merek dan tag harga yang dicetak dengan kualitas baik serta membuat desain tag yang sesuai dengan brand kami. Yang selanjutnya yaitu ada rencana kebutuhan sarana prasarana. Untuk menjalankan bisnis kaos Y2K, yaitu The Latest Style, memiliki rencana kebutuhan sarana prasarana, yaitu berupa transportasi yang akan kami gunakan untuk pengembalian dan pengantaran bahan baku berupa kaos akan diberikan yang akan diberi desain kepada media partner serta sebagai sarana untuk mengantarkan paket barang kami untuk penjualan online. Yang selanjutnya yaitu ada rencana kebutuhan tenaga kerja. Untuk memastikan proses produksi atau proses berjalannya bisnis The Latest Style, kami akan membagi setiap divisi yang dibutuhkan dengan anggota kami. Pembagian divisi sesuai dengan keahlian yang kami miliki. Dengan begitu, diharapkan proses produksi dapat berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan dari awal. Untuk penambahan karyawan dapat dilakukan apabila penjualan penambahan karyawan akan kami lakukan apabila pesanan yang kami terima mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya pada proses produksi. Berikut ini merupakan perhitungan keuangan pada bisnis kami. Yang pertama yaitu ada kebutuhan modal, sewa gedung Rp0 karena kami menggunakan tempat salah satu anggota kami. Yang kedua yaitu biaya sablon sebesar 2 juta, biaya order baju polos sebesar 3 juta, biaya tak terduga sebesar 500.000, biaya operasional 3 juta rupiah, dengan total modal yaitu 8.500.000. Yang kedua yaitu ada biaya operasional, biaya transport yaitu 100.000 per bulan, biaya utilitas berupa listrik, telepon, kuota yaitu sebesar 150.000 per bulan. Total per bulan yaitu 250.000 dengan total per tahun 3 juta rupiah. Harga jual produk kami sebesar 65.000. Investasi sebesar 8.500.000, pendapatan tahun pertama sebesar
10 juta, pendapatan tahun kedua yaitu 10 juta, dan pendapatan tahun ketiga yaitu 10 juta. Total pendapatan selama 3 tahun yaitu 30 juta. Untuk PP dengan rumus investasi dikali 12 bulan dibagi kas bersih tahun, yaitu investasi sebesar 8.500.000 dikali 12 bulan dibagi dengan 10 juta, yaitu 10,2 atau 10 bulan. Macam macam warna produk pada produk yang akan kami buat, yaitu ada warna-warna pastel berupa putih, baby blue, dusty pink, aqua, cream, dan peach. Untuk kedepannya mungkin akan kami tingkatkan lagi untuk pemilihan warna. Kami akan terus berinovasi. Berikut ini merupakan contoh produk atau desain yang telah kami buat. Rencana organisasi dan manajemen yang akan dilakukan pada produk kami, jumlah karyawan pada usaha ini yaitu 6 orang. Lokasi Kos Wisma Putri Amanah, RT 3, RW 1, Sanggrahan, Kartasura. Jam operasional yaitu jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Struktur organisasi, direktur pada usaha ini yaitu Mbak Jika. Untuk divisi pemasaran yaitu Mbak Ani, divisi operasional dan produksi Mbak Alivia, riset developer Mbak Diah, divisi keuangan ada Mbak Husna, media kreatif ada Mbak Nisrina, quality control ada Mbak Ani, dan packaging adalah Mbak Nisrina. Untuk tugas-tugasnya yaitu yang pemasaran itu bertugas untuk mempromosikan setiap produk yang sudah dihasilkan dan disebarluaskan kepada masyarakat atau konsumen. Untuk operasional dan produksi yaitu mengelola dan melakukan tahap produksi dari awal hingga akhir. Yang ketiga itu keuangan, mengelola keuangan, baik itu modal dan kas ataupun pendapatan pengeluaran lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada media kreatif, membuat konten kreatif untuk branding produk kami. Yang selanjutnya yaitu ada riset developer, yaitu untuk melakukan riset dan survei pasar. Quality control yaitu untuk mengecek kualitas produk sebelum didistribusikan. Yang terakhir yaitu packing, yaitu untuk melakukan proses packing dan distribusi. Dan berikut ini dapat dilihat di layar merupakan gambaran struktur organisasi dari usaha yang kami jalankan. Di sini ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partners. Yang pertama supplier kaos dan bahan tinta printing. Yang kedua desain grafis. Yang ketiga platform e-commerce, dan yang keempat yaitu jasa pengiriman. Untuk key activities ada desain dan produksi, pemasaran dan promosi, manajemen stok, quality control, penjualan, dan pengemasan. Untuk key research yaitu ada tim kreatif, mesin printing, branding produk, platform e-commerce, dan media sosial. Untuk value proposition ada desain untuk desain unik dan trendy. Ada kualitas tinggi, harga terjangkau, pengiriman cepat, dan pelayanan yang baik. Untuk customer relationship ada thank you card yang akan kami buat, ada stiker Y2K, dan interaksi media sosial. Selanjutnya ada revenue streams, meliputi penjualan offline, merilis produk edisi terbatas, affiliate marketing, serta workshop. Ada cost struktur, meliputi biaya produksi, biaya operasional, komisi marketplace. Selanjutnya yaitu ada customer segment, usia 15 hingga 30 tahun, mahasiswa, serta pecinta fashion Y2K. Untuk channels ada marketplace, bazar, dan media sosial. Bisnis kaos Y2K harus memiliki pemilik yang sesuai dan izin usaha lengkap untuk beroperasi sesuai ketentuan. Pemantauan tren mode, teknologi, dan preferensi konsumen sangat penting untuk bertahan di pasar. Analisis lingkungan membantu pemahaman pasar, pesaing, dan faktor eksternal yang mempengaruhi operasional. Faktor pada generasi Z, bisnis ini dapat memanfaatkan tren Y2K yang populer di media sosial.
Diferensiasi dilakukan melalui kualitas bahan, desain unik, serta harga yang terjangkau. Penting juga untuk mempertimbangkan infrastruktur teknologi dan kesiapan SDM dalam strategi bisnis. Manajemen SDM yang efektif dan analisis keuangan yang cermat menunjukkan potensi pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang signifikan, menjadikan bisnis ini berpotensi menjadi sumber pendapatan yang stabil dan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Itu tadi yang dapat, saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.